Memang segala sesuatu yang memang kita kembalikan bahwa bagaimana kita selalu berta'awudz untuk memulai segala sesuatu. Nah, berikutnya kami persilakan Ibu Halimah untuk boleh berdiri mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Silakan Ibu Hilmi. Oh, Ibu Halimah, mohon maaf, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Ai Halimah dari Majlis Taklim Al-Hikmah Cipere, Cantayan, Sukabumi. Izin Ustadz, saya mau bertanya. Terkadang kita dalam bergaul sering menjumpai orang-orang yang dengan berbagai macam karakternya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menasehati mereka yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu bersedekah, tetapi ingin terlihat orang lain ataupun ria. Rupanya itu Ustadz pertanyaannya, mohon penjelasannya. Sekian, jazakallah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana cara menasihati orang yang ria begitu ya Ibu Halimah ya. Baik, silakan Ustadz Hilmi Firdausi. Ibu Halimah di Sukabumi. Palih mana Sukabumi na Ibu? Mohon maaf yang roaming ya, mohon maaf ya. Masya Allah, Sukabumi Ibu ya. Bagaimana cara menasehati orang yang ria? Yang pertama Bu, pastikan dia ria apa tidak. Dari mana Ibu tahu, dari mana kita tahu dia ria? Hati-hati Bu, jangan sembarang kita menghakimi orang bahwa dia ria. Misalkan, nanti besok Ramadan nih, suka ada rame orang bakti sosial Ibu ya. Kasih sembako, kasih takjil segala macam. Dia posting, kira-kira postingannya ria apa tidak dia? Belum tentu. Belum tentu. Kita tidak bisa menghakimi orang setiap dia mempublikasi amalannya, itu adalah ria. Belum tentu, siapa tahu dia memposting, menyampaikan amalnya itu untuk tahadus bin ni'mah. Ya. Yang kedua untuk memotivasi orang lain supaya bisa beramal seperti dia. Iya kan? Dan kita nggak boleh menghakimi. Yang perlu kita koreksi itu diri kita sendiri. Bukan amal orang lain. Karena kita tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Allah. Siapa tahu walaupun dia posting, tapi dia ikhlas karena Allah. Ibu, Bapak, saya kalau dikasih pilihan, Ustadz, gimana kalau saya beramal, ini diposting apa tidak? Saya bilang posting. Kenapa demikian? Kalau orang lain bermaksiat, dia sangat bangga dengan postingannya. Sehingga media sosial kita, timeline kita diwarnai kemaksiatan. Masa kita berbuat baik, tidak mempublikasi amal kita, nanti timeline kita, sosmed kita isinya jelek semua. Maka silahkan memposting, tapi yang pertama luruskan niat kita dulu. Itu yang paling utama. Baru kita posting. Untuk apa? Satu, untuk tadi itu ya tahadus bin ni'mah. Dua, syiar. Bahwa kebaikan ini harus selalu ditampakkan. Orang berani bangga dengan maksiat, mata kita berbuat baik tidak berani bangga. Namun kalau level-level kita imannya ecek-ecek gitu Ustaz ya, mending disembunyikan aja lah. Kalau kita tidak kuat, karena kita ini orangnya geeran. Ria itu Bu, ria sama ikhlas itu tipis bedanya. Tipis sekali. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka hilang semua amal kita. Namun kalau kita bisa bismillah, tadi saya cerita tentang perang Tabuk ya Bu ya, saya panjangkan ceritanya. Dulu cerita menjelang perang Tabuk, Utsman bin Affan memberikan sedekah 300 ekor kuda dan 1000 dinar emas, sekitar 7 miliar dikonversi hari ini. Abu Umar bin Khattab Bu terprovokasi oleh amalnya. Ya Allah nih si Utsman kalau sedekah kok banyak melulu. Sekali-sekali saya pengen melebihkan. Maka Umar mensedekahkan setengah hartanya. Ada lagi yang termotivasi, terkompori, siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya, ya Rasulullah, Utsman sedekah segini, betul. Umar sedekah segini, betul. Bismillah, hari ini saya sedekahkan semua harta saya untuk fisabilillah. Termotivasi gara-gara sedekah. Maka silahkan ibu, saya bilang tadi ya, boleh diam-diam sedekah atau terang-terangan sedekah. Yang enggak boleh diam-diam enggak sedekah. Wallahu bisawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas jawabannya. Nah, pemirsa, di segmen berikut nanti guru-guru kita akan kembali memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya bahaya ria itu sendiri. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.